Sebelum kalian mulai video ini, silahkan klik tombol subscribe, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar panjenengan semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali tentang ciri-ciri fisik jika seseorang terkena santet. Yang pertama, sering mengalami sakit kepala, baik itu terasa pusing, pening, atau bahkan sering mengalami sakit kepala sebelah atau migrain. Kemudian untuk ciri yang kedua, akan sering merasa tidak enak badan, badannya terasa greges ataupun meriang. Kemudian ciri yang ketiga, akan sering merasa masuk angin. Hampir mirip dengan ciri yang kedua, namun untuk yang ketiga ini biasanya lebih sering kayak merasa mual, mau muntah, ya seperti masuk angin. Kemudian yang keempat adalah terasa berat pada bagian punggung, seolah-olah kita itu sudah melakukan pekerjaan yang berat sehingga bagian punggung terasa berat, terasa kaku, terasa pegel. Ciri yang kelima yaitu terasa sakit atau ngilu ataupun panas pada bagian tubuh tertentu. Ini biasanya akan terasa panas pada bagian tulang belikat ataupun di bagian pinggang. Ini yang sering dialami oleh para pasien. Kemudian ciri yang keenam, sering merasa sakit perut, terutama di bagian ulu hati. Perut akan terasa begah seperti layaknya terkena sakit mah ataupun terkena sakit asam lambung. Yang ketujuh, nafsu makan akan berkurang, yang mungkin biasanya kita akan makan 3 kali sehari, namun porsinya cukup banyak. Setelah terkena gangguan santet ini, maka akan berkurang, akan tidak bernafsu untuk makan, seperti itu. Kemudian yang kedelapan, selalu merasa gelisah dan takut, seolah-olah pasien ada yang mengikuti, ada yang mengawasi, ataupun ada yang membisiki. Itu hal yang sering terjadi pada pasien-pasien yang terkena santet. Kemudian yang 9, jika pengaruh santet sudah cukup parah, maka dia akan meracuni saraf-saraf otak sehingga akan berpikiran negatif, selalu dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang buruk. Kemudian ciri yang ke-10 yaitu susah tidur di malam hari. Kebanyakan pasien akan mengalami susah tidur di malam hari, namun setelah sholat subuh biasanya pasien akan mudah sekali untuk tidur. Ini bisa dikaitkan dengan kebiasaan dari golongan jin. Golongan jin itu aktif pada malam hari dan mereka boleh dibilang rehat
pada siang hari, kebalikannya dari manusia, sehingga pada malam hari akan susah untuk tidur. Kemudian yang ke-11, akan sering bermimpi buruk. Contoh mimpi buruknya mungkin diperlihatkan dikejar oleh binatang-binatang yang menakutkan ataupun sosok-sosok yang menakutkan, atau mungkin terjebak pada sebuah hutan ataupun sebuah rumah yang kelihatannya angker. Kemudian untuk ciri yang ke-12, stamina pasien akan semakin turun, daya tahan tubuh pun akan semakin menurun, sehingga badannya akan terasa mudah capek meskipun tidak terlalu banyak aktivitas. Untuk ciri yang ke-13, yaitu pada bagian sendi-sendi biasanya akan timbul gatal-gatal. Gatal-gatal itu kalau dilihat seperti hitam ya, hitam kebiruan. Kalau bahasa medisnya terkena enzim. Ini gatal-gatal yang sangat sulit disembuhkan, meskipun dengan obat-obatan yang mahal biasanya hanya sembuh sementara, kemudian nanti akan timbul gatal-gatal kembali. Kemudian untuk yang ke-14, jika sampai jatuh sakit, maka biasanya akan lama sembuhnya. Ini karena energi-energi negatif yang dibawa oleh jin-jin santet sudah mulai merasuk lebih dalam ke dalam tubuh pasien. Kemudian jika sudah lebih parah lagi, maka akan timbul benjolan-benjolan yang berisi cairan ya, bukan benjolan daging ataupun bukan benjolan tulang, tapi jika kita tekan itu akan berisi cairan. Dan jika benjolan yang berisi cairan itu sampai mengeluarkan cairannya, maka cairan tersebut akan berbau busuk atau berbau tidak sedap. Kemudian ciri yang ke-16, kalau sudah parah, ini pasien akan sering mengalami kesurupan, dan biasanya pasien akan mengalami kesurupan yang semakin lama semakin sering. Misalkan pada awalnya hanya 2 bulan sekali, namun lama-kelamaan itu akan 1 bulan sekali, kemudian 2 minggu sekali, 1 minggu sekali, bahkan ada yang hampir setiap hari kesurupan. Kemudian untuk ciri yang ke-17, ini termasuk ciri-ciri fisik yang paling parah jika pasien ataupun seseorang yang terkena santet, yaitu timbulnya penyakit yang berubah-ubah bila dideteksi secara medis. Kadang ada yang sakit kemudian berobat ke dokter, maka deteksi medis pun akan berubah-ubah. Seperti awalnya misalkan terkena lambung, kemudian beberapa minggu dokter menyatakan bahwa mungkin terkena jantung atau terkena livernya. Nah, itulah contoh jika sakit-sakit yang disebabkan oleh santet ataupun sakit yang disebabkan oleh gaib. Itulah 17 ciri-ciri fisik jika seseorang terkena santet.
Namun perlu diingat juga bahwa ada sebagian kasus, sebagian orang yang terkena santet tidak selalu mengalami ke-17 ciri-ciri fisik ini, karena ini berpengaruh pada jenis apa santet yang dikirim, berapa jumlah pasukannya, berapa besar energi santet yang dikirim. Kemudian masing-masing pasien juga berpengaruh. Bagaimana kondisi keimanannya, bagaimana kondisi keyakinannya, kemudian keinginannya untuk sembuh, dan lain sebagainya. Untuk itu, berbeda orang biasanya akan berbeda pula ciri-cirinya. Demikian dari saya, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.